Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, berjumpa kembali dengan kami kelompok 1 kelas 11 CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi tentang analisis skenario implementasi pembelajaran diferensiasi. Perkenalkan, Bapak Ibu guru hebat yang selalu membimbing kami dan membersamai kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Saiful Haki selaku fasilitator dan Bu Endah Sriwinarti pengajar praktik, Bu Indah Rezat Hanifah sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Wiwi Dwi Rahayu CGP Angkatan 11 dan Ibu Dita Ailvin Eka Pratiwi CGP Angkatan 11 serta Ibu Rulan Priskasari CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan membacakan skenario situasi 1 TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1/1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat itu ia melakukan tanya jawab singkat. Ia masih melihat 4 orang muridnya sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1/1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah ia pelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, A. 5 sendok di rumah, B. 7 lembar daun kering di rumah, C. 8 batu kerikil di sekitar rumah, D. 10 buah tutup botol di dapur. Yang ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama, secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Yang kedua, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Yang keempat, saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkannya kepada Bu Ceria untuk kemudian ia nilai. Yang kelima, karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Yang keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1/1.
satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahaminya, ia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dengan sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Bu Ceria, yaitu 1. Kesiapan belajar murid. Sebelum pembelajaran, guru mengidentifikasi tingkat pemahaman murid tentang korespondensi 1/1. Hal ini terlihat dari tujuan pembelajaran yang sebelumnya belum sepenuhnya tercapai oleh murid-murid Bu Ceria. Ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi 1/1. Mereka masih membutuhkan tugas-tugas yang bersifat mendasar dan konkret untuk membantu membangun landasan pemahaman yang kuat. Berikutnya, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Bu Ceria, yaitu yang kedua, minat belajar. Memetakan minat belajar murid dengan menggambar benda konkret yang dipilih murid. Dibuktikan dengan meminta murid untuk menggambar, meminta murid untuk mencari benda sebanyak-banyaknya yang ia instruksikan. Yang ketiga, profil belajar. Memetakan profil belajar sesuai dengan gaya belajar diantaranya yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Bu Ceria menggunakan gaya belajar yang bervariasi yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini terlihat ketika Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 moda, secara tertulis dan audio. Bu Ceria juga meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan menggambarnya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kami akan menjawabnya, yaitu memfasilitasi waktu untuk murid dalam menyelesaikan tugasnya. Dibuktikan dengan Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Selanjutnya, merekam penjelasan dalam sebuah video singkat. Dibuktikan dengan Bu Ceria mengirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka merasa bingung. Selanjutnya, merencanakan kegiatan belajar yang bervariasi. Dibuktikan dengan Bu Ceria menggunakan 2 mode, yaitu secara tertulis dan dengan audio. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kami akan memaparkan jawaban kami untuk pertanyaan nomor 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Dibuktikan dengan Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda, A. secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp, B. dengan audio yang ia kirim melalui pesan suara di WhatsApp. Diferensiasi proses. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif. Meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. A. Dibuktikan dengan Bu Ceria membagi kesiapan belajar murid menjadi 2, yaitu untuk murid yang telah memahami konsep korespondensi 1/1 dengan jadwal Zoom tambahan.
Selanjutnya, B. Dibuktikan dengan Bu ceria memandu murid untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan. Diferensiasi produk. Produk dalam konteks diferensiasi adalah hasil akhir dari pembelajaran yang mencerminkan pemahaman siswa. Bu ceria meminta murid untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirim kepadanya melalui WhatsApp, kemudian ia nilai. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut menggunakan penilaian assessment for learning, penilaian yang digunakan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Bu ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1-1 dengan 4 anak tersebut. Karena sebenarnya Bu ceria telah melihat sebagian besar muridnya telah memahami konsep tersebut. Bu ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkannya kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri dari paparan ini, saya akan berpantun. Pergi ke pasar membeli sepatu, pulang diantar Pak Farid, belajar modul 2.1 agar paham kebutuhan murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.